Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazzainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-babu tsani wal 'ishruna, bab yang ke-22, fi fadilati tasbih, pada menyatakan keutamaan tasbih. Tasbih ini kalimatnya subhanallah, handap, tapi terkadang bisa disanding dengan kalimat pujian atau kalimat zikir atau kalimat takbir. Subhanallah walhamdulillah. Kalau tahlil la ilaha illallah bergabung, kadang subhanallah bihamdih atau subhanallahil azim bihamdih atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbihnya itu satu aja, subhanallah. Maka kadang disanding dengan kalimat-kalimat yang lain. Wa anil Hasan, kita baca yang di tengah nah. Mun baca yang di tengah ini karena bila ada pembahasan masalah kata-kata atau urusan tata bahasanya itu kadang artiakan lah supaya tuntung satu bab. Kalau dibaca di pinggir asa kehandapan. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qol, dari Imam Hasan radhiyallahu anhu berkata, qala ujar sidin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun 'inda makhluqin, siapa yang berisi hajat di sisi makhluk, artinya ini ada hajat kepada seseorang, falyaqifu ala yaminihi, maka hendaknya orang tadi berdiri di higa sebelah kanan si orang yang hendak kita minta hajat. Wal yaqul hadhil kalimati, lalunya berucap. Nah, ini model kayak anggaplah kayak jampi-jampinya tuh. Kita misalnya hendak berhutang misalnya, supaya orang tadi mau menghutangi, nah lalu kita berdiri di sebelah kanan orang tadi. Wal yaqul, lalu dia mengucapkan, tapi begini jangan nyaring. Hadhil kalimat, ya kan kalimat ini wahya, yaitu nah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali aja membacanya. Kalau sekarang jangan orangnya bogah kena. Sekali aja. Nah, maka insya Allah biar bacaan itu sekali akhirnya kita berpandir lawan orang yang kita hajati tadi. Nah, atau misalnya hendak berdatang nggak sama itu juga. Nah, sebelum kita berpandir bacain ini subhanallah walhamdulillah atau hendak nikah, kitanya hendak nikah supaya lancar nikahnya tadi, bacain ini juga. Nah, apa aja urusan nih, urusan hendak di kantor atau apa macamnya. Nah, cuma posisinya kita di sebelah kanannya. Nah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula, bertambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ke situ aja. Maka ujar Nabi, fa wa haqqi, maka demi haqqi rabbi, ujar Nabi Muhammad lah, fa wa haqqi rabbi, maka demi kebenaran Tuhanku. Maqalaha abdun, tidak ada mengucapkannya oleh seorang hamba, illa melainkan qadallahu hajatahu, Allah menunaikan hajatnya, allati yatlubuha kainan makana min umuri dunia wal akhirah, yang dia tuntut akan hajat tadi, baik perkara hajat tadi urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, jadi perkaranya tuh ganda, untuk urusan dunia bisa, untuk urusan akhirat bisa. Jadi membacanya subhanallah. Yang bagus lagi membacanya berdahulu di rumah bisa juga membacanya, makanya baca ratib tuh. Nah, ini alhamdulillah kalau tasbih itu sudah ada di ratib. Ya, kalau di ratibul atas ada, ratibul hadat ada nih tuh. Kalau kita mengamalkan ratibul atas, ini tak amalkan sudah bab yang ke-22 ini. Wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah.
Nah, muningnya ma'amalakan, ma'amalihakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ma'amalakan itu dalam hari-hari membacanya walaupunnya kada ada hajat apa-apa lawan makhluk, tapi dia malakannya ini makanya kada mati hatta yara wala yamutu, kada meninggal dunia hatta yara maq'adahu bil jannah, kecuali nya sudah melihat kedudukannya di surga. Nah, kasabnya kita diperlihatkan Allah kedudukannya di surga. Termasuk bagian dari husnul khotimah, itu maksudnya. Orang yang mengamalkan tasbih ini maka termasuk bagian sebab-sebab husnul khotimah. Tinggal kita istiqamah aja lagi, kan sudah ada ratibul atas nih, tinggal istiqamah aja lagi mengamalkan pagi dan sore. Maka dijamin oleh Nabi kita husnul khotimah. Ini Nabi memadahi melihat kedudukannya di dalam surga. Qadza fi riyadhis shalihin. Masalah bilangannya itu kena ada Nabi Muhammad SAW bilangannya. Secara hukum boleh atau kada boleh, bilangan itu tasarafin. Ya sebenarnya ini anak berapakah? Anak sedikit kah, sadang kah, banyak kah? Tergantung kawa kadanya kita membaca dan ada waktunya. Itu secara umum dulu. Jadi kada betantu sebenarnya hukum asal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ma 'alal ardi rajulun ay insanun dzakarun aw unsa. Tidak ada di muka bumi ini seorang laki-laki, seorang laki-laki baik dia memang laki-laki atau perempuan. Yaqulu, yang laki-laki tadi atau perempuan tadi berkata atau mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ente kan tak huruf aja anak ini. Bisa aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu yang kita kebiasaan ya kalau. Ini kan terpaling sedikit la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ingat situ aja nah. Atau yang kita kebiasaan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sama aja itu lah. Illa melainkan. Jadi siapa saja yang mengucapkan itu, laki-laki ke bini-bini kah di muka bumi ini mengucapkan itu, illa melainkan apa hasilnya? Gufirat dzunubuhu, diampuni dzunubuhu, dosa-dosanya. Nah, diampuni dosa-dosanya. Walau kanat fil kasrati, sekalipun banyaknya misla zabadil bahri, nangkaya buih di lautan. Buih di lautan itu orang kada sanggup menghitung karena banyak buihnya. Berarti walaupun banyak dosanya nang kada kehitungan, asal tadi kita mengucapkan ini, apalagi diulah wiritan, nah maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Nah, dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa berhubungan dengan makhluk, nah kita tuh bermaafan dulu, minta ridha dulu, kada kawapang ya kalau. Nah, urusannya dengan makhluk, bang. Kalau urusan dengan Allah Ta'ala nyaman aja urusannya. Kecuali dosa kesyirikan lah, nah, kesyirikan. Tapi di sini sudah dipadahkan ada kalimat la ilaha illallah, maka mengucapkan itu sudah kita terbebas dari kesyirikan sebenarnya kalau kita mengucap la ilaha illallah itu. Membacanya secara umum itu tasarah, jangan berapakah. Bila sudah membaca itu sekali, dosanya diampuni walaupun banyak nang kaya buih di lautan. Wa huwa ma ya'lu ala wajhihi 'inda hayjanihi. Nah, itu mengisahkan buih nih. Buih itu sesuatu yang timbul di permukaan laut. Nah, kayak geradak banyu aja kita. Putih-putih. Rawahu Ibnu Amrin. Wa fil ahadisi az-zakiyati li Sayyidi Al-Bakhri an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi hadis yang lain tapi senada aja maksudnya. Bunyi kalimatnya ma 'alal ardi ahadun, tidak ada di atas bumi satu orang pun. Siapakah orangnya? Yaqulu, yang dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Handap lagi nih. Tahandap sedikit ya kalau. Illa kufirat anhu khotoyuhu, melainkan dihapus dari orang tersebut segala kesalahannya. Khotoyahu, kesalahannya. Kalau tadi kan dunubuhu, dosa-dosanya. Kesalahan non dosa orang Nabi aja. Walau kanas misla zabadil bahri, walaupun kesalahannya tadi nangkaya buih di lautan. Hadisun hasanun akhrajahu at-Tirmidzi wa rawahu al-Hakim wa zada, dan ada tambahannya lagi subhanallah walhamdulillah. Nah itu.
Jadi secara garis besarnya bunyi kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Pembacaan itu dosa kita diampuni. Padahal kita kada minta ampun lawan Tuhan. Nah, ini kehebatannya wiritan nih, pian. Wiritan ini kadangkala lebih hebat daripada doa. Kan kita minta ampun tuh berdoa juga. Memohon pengampunan nih. Kita berwirid, wiritan ini langsung memuji ke Tuhan. Langsung memuji, membesarkan Allah Ta'ala. Maka dosa-dosa orang yang memuji Allah, membesarkan Allah, diampuni oleh Allah walaupunnya kadang minta ampun. Jadi kadang-kala kita tuh kadang-kadang bisa supan juga minta ampun sama Tuhan. Ya kalau rasa supan karena rancakan menggawi dosa, minta ampun berdosa minta ampun sekalinya mendosa bagawi dosa pulang, minta ampun pulang dosa pulang. Kadang-kadang ada susupan walaupun dia Tuhan tetapi minta ampun nyawa. Nah, maka bila kita gegantiannya misalnya sesupan minta ampun, nah baca tasbih ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gegantian baca istighfar tuh melawan Tuhan, maka dosa-dosanya diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanallah bihamdihi fi yaumin, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, Anda benar subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi fi yaumin, dalam sehari semalam, mi'ata marratin 100 kali. Nah, stumat tatin 100 kali kan lawas beruku sebilah pian. Yauma fi yaumin, dalam sehari semalam, mi'ata marratin 100 kali. Ai walau mutafarriqatin, walaupun kada langsung kontan 100. Misalnya subuh 20 misalnya, tengah hari 20, limpat tengah hari 20, hendak maghrib 20, malam 20, nah 100 sudah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, kayak pulang 10 ulang. Jadi walaupunnya kada langsung kontan 100 tuh. Kada banyak 100-nya mun 1000 kan banyak ya kalau. 100-nya kan sakuriling tasbih aja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Apalagi kita sudah Tuhan juga. Berusaha kada lagi hendak memaraki bini kada hilang rasa. Ya kalau Tuhan sudah bini hilang rasa juga sama-sama hilang rasa. Ada juga yang sudah bini memang sudah wafat, kadada seorang konyok-konyok di rumah. Ini kebacan ini, ambil tasbih. Nah, ambil tasbih, cari tasbih yang kayu. Yang kayu apa kata saraya? Hendak kayu apakah? Kayu gatah kata saraya. Asal kayu, jangan plastik. Nah, jangan plastik. Kalau plastik ini sintetis. Atau sintetis itu ulahan model kayak tuangan ya kalau. Nah, ada di kalunya kayu ini alami. Kenapa kayu? Kayu ini terserah aja, nah kayu apa kalah. Lopang misalnya di bapian di higa rumah ada kayu luntas. Pun luntas tatak-tatak pian anu ulah pasbih. Silakan aja asal kayu, Kak. Nah, kada mesti harus kayu yang model kayak apa jurang inarnya. Kupukah, kaukah, napa sebenarnya lah. Kada mesti harus kayu itu. Kayu apa kah? Kayu nangka kah salah aja. Nah, asal kayu dibulat-bulati, cucok lawan bilah. Jadi tasbih juga. Lawan benang. Bila kayu ini kelebihannya ada sesuatu di situ rahasia Allah Taala. Nah, yang bagus tuh nah. Karena sesuatu yang hidup sama model kayak kita tadi buka puasa. Abdolnya kurma, kadada kurma. Nah, cari makanan atau buah-buahan yang kada masak di api. Nah, itu lebih abdal daripada yang masak di api. Nah, kayak itu modelnya kayak ini juga nih. Tasbih itu lebih abdal yang kayu, kan kayu nih alami masih. Kalau yang plastik sintetis. Nah, tapi mun pian berjualan tasbih plastik, ayo bagus saja juga ada masalah nggih. Lupang nih mematikan usaha orang menjual tasbih plastik ada juga. Yang penting digunakan tasbih itu plastik kah gunakan juga. Amun biar kayu pian mun kada digunakan. Yang penting digunakannya nih toh. Jadi tasbih plastik aja memang kada ada tasbih kayu, ayo juga sama-sama aja tuh yang penting digunakan. Tasbih plastik. Nah, kenapa kita bertasbih? Supaya hitungan itu kita tahu. Ya Allah, pasti 100, jangan mahayab bang, perasaku 100 jangan lain tuh. Jadi 100, nah sekeliling tasbih dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Tuntung 100, tak amalkan sudah hadis ini nah.
Ujar Nabi, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin, dalam sehari. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih dalam sehari mi'ata marrah 100, walaupun kada kuntan 100-nya, khuttat khatayahu, maka dihapus dosa-dosanya, ay gufirat dunubuhu. Nah, dosa kita bahari dihapus Tuhan. Dosa kita lagi SMA, lagi SMP, lagi kuliah, macam-macam dosa kita lawan bini. Banyak kita nih dosa lawan bini misalnya, atau bini dosa lawan laki. Nah, walau kanat, sekalipun dosa tersebut misla zabadil bahri, banyaknya nang kaya buaya di lautan. Rawahu Ahmad. Nah, kalaunya di sekumpul bahari itu setelah membaca Wirdul Latif ini 100. Dia tuntung Wirdul Latif dulu. Hanyar subhanallah bihamdih masing-masing aja itu 100 kali ini anunya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah qala al-alqami, tambahannya wa subhanallah, bermula subhanallah itu maknanya adalah tanzihullah amma la yaliqu bih min kulli na'tin. Nah, memahasucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah, dari sifat-sifat makhluk. Nah, Allah itu memang sudah maha suci. Cuma kadang di hati kita ada menganggap sesuatu yang kada layak bagi Allah. Maka kita bersihi hati kita dari sangka-sangka yang kada sesuai dengan yang kada layak bagi Allah Ta'ala. Kita menyangka Tuhan itu kada mampu. Nah, salah nih tuh. Makanya kita subhanallah, mustahil Allah kada mampu. Itu maksudnya arti subhanallah tadi. Kita berdoa menganggap Tuhan tadi lambat mengabulkan karena sini kada mampu kah, atau kada mendengar kah misalnya, atau pemalar kah, menganggap Tuhan angkai sifat makhluk juga nih. Nah, maka itu termasuk yang kada bagus. Maka kita bersih hati kita dengan mengucapkan subhanallah, memahasucikan Allah. Jangan kita menganggap membersihi Allah Ta'ala. Lain, Allah Ta'ala sudah maha suci seajalnya sudah. Hati kita nih kadang-kadang bisa salah sangka dari sangka-sangka yang kada bujur terhadap Allah Ta'ala. Maka kita bersih hati dengan mengata subhanallah, maha suci Allah dari sangka-sangkaku yang kada layak bagi sidin. Nah, itu maksudnya. Wa huwa mudhafun li maf'ulihi mansubun ay sabbahatullah tasbihan fa huwa waqi'ul mawqi'al masdar wa yajuzu ay yakuna mudhafan ila fa'il ay nazzahallahu nafsuhu wal masyhur al awwal. Nah, itu nahwu aja lah kita bahas guys. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, subhanallah nisful mizan. Nah, membaca subhanallah itu pahalanya sudah separuh timbangan. Ay qaulul abdi subhanallahi yamla'u thawabuha ihda khafatayil mizani. Nah, timbangan itu, timbangan kebaikan kita dengan timbangan keburukan kita itu kena bertimbang berdua. Nah, timbangan kebaikan kita ini ada wadahnya. Bila kita membaca yang subhanallah tadi, membaca itu separuh timbangan kebaikan itu sudah penuh. Di situ separuh timbangan kebaikan. Nah, sudah penuh. Walhamdulillah, dibacanya pulang walhamdulillah, itu mil'ul mizan, itu mahibaki sepenuhnya timbangan kebaikan kita hibak di situ. Dengan membaca walhamdulillah. Ayat tawabuha yamla'ul kafatain. Nah, memenuhi yang dua sisi dari timbangan kita, kebaikan kita tadi penuh. Subhanallah walhamdulillah, mahibaki timbangan kebaikan kita aja kita. Timbangan kejahatan kita ada juga sebelahnya. Tapi munnya kebanyakan yang kebaikan yang diisi, maka tabarat kebaikan kena. Sabigi dabu aja menentukan benar pindah ya bertimbang tuh. Sabigi dabu tabarat kebaikan masuk ke surga kita. Sabigi dabu tabarat kejahatan kita kena di akhirat masuk neraka kita. Jadi baratnya kebaikan itu penting benar. Waktu ya wayah bertimbang kaina. Nah, maka hendak membarati timbangan kita, timbangan kebaikan kita, di antara bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Lalu seandainya Pak mengucapkan ditarusakannya wallahu akbar, sambungannya nih. Subhanallah walhamdulillah sudah wallahu akbar. Nah, dengan kalimat wallahu akbar itu Allah Maha Besar ini mil'us samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi pahalanya. Nah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Au ai maksudnya lau qaddira thawabu dzalika jisman lama laahu. Nah, maksudnya seandainya ditampayakan pahalanya itu diungkai berupa berbentuk lama laahu, niscaya memenuhi langit dan bumi mengucapkan Allahu akbar.
Nah, tapi ini mengucap Allah Akbarnya dalam keadaan kita ingat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan misalnya menghadap kiblat atau duduk-duduk tenang, dalam keadaan bahasa syarik. Ini bisa Allahu Akbar, serbu. Jadi bahasa syarik caranya ada pahalanya nih toh. Kalau Allahu Akbar serbu, ini dalam kita keadaan tenang, Allahu Akbarnya. Jadi hati-hati juga ya kalau yang sambil kuriak-kuriak Allahu Akbar, jadi ini borong berdemo. Nah ini adalah pahalanya nih toh. Kalau menurut pengetahuan, menurut terupung para ahli itu ada pahalanya. Ada pahalanya, bahkan bisa berdampak kada bagus. Apalagi sampai menampiling orang Allahu Akbar, jam menampiling orang. Ini menggunakan kata-kata bagus tapi digunakannya dalam rangka bahasa syarik. Nah, itu kan ada pahalanya nih toh. Jadi Allahu Akbar itu diucapkan dalam keadaan kita tenang, sambil berduduk. Jangan sambil yang bahasa syarik, baca Allahu Akbar. Wala ilaha illallah. Nah, amun kita pang mengucapkan la ilaha illallah, laisa dunaha sitrun wala hijabun. Maka orang yang membaca, maka kalimat la ilaha illallah nih kadada dinding antara la ilaha illallah, kadada juga penuh apa di arti dinding itu hijab batas. Jumi'a bainahuma lita'kid. Nah, ya kalau sampai sitrun dan hijabun ini dua kata disertakan dalam satu kalimat ini. Padahal sitrun ya hijabunnya sitrun, tapi digunakan keduanya supaya menguatkan bahwa la ilaha illallah itu laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Nah, jumi'a bainahuma lita'kid ay bal tas'adu bila mani'in. Maksudnya la ilaha illallah ini bila kita ucapkan kalimat itu sampai kepada Allah taala kada ada dinding nih kita. Ada di dinding. Maka kalimat itu diucapkan di muntung kita pun sampai kepada Allah taala ada di dinding. Arti sampai ini pahalanya, sampailah. Fadilatnya aja kita. Ai tasilu ilaihi bila aithin wala hijabin. Nah, sampai kepada Allah kada ada pembatas. Aik itu rintangan, hajib itu batas, membatas di kita. Wa huwa kinayatun an sur'ati qabuliha. Ini kinayah aja daripada cepatnya diterima oleh Allah kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bila kita baca itu cepat diterima oleh Allah, kada ada pembatas, kada ada dinding. Dan kenapa dipadahkan di situ? Selain itu sebagai kinayah, sebagai ungkapan bahwa cepat diterima, juga ungkapan wa kasrati tawabiha, karena banyaknya pahalanya. Nah, cepat sampainya kepada Allah dan banyak pahalanya. Kalau kita gabung, ya tadi kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita baca beratan sudah tadi subhanallah separuh timbangan ya kalau walhamdulillah penuh timbangan. Allahu akbar isi langit bumi pahalanya. Kalau la ilaha illallah cepat dan kada kehitungan pahalanya sampai kepada Allah taala dalam satu kalimat itu. Rawahul As-Sujazi an Ibni Umar an Ibni Amrin lah bin As. Wa rawahu aidan Ibnu Asakir an Abi Hurairah bi isnadin dhaifin. Nah, isnadnya dhaif. Sanadnya yang dhaif, redaksinya pang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man halala ay qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mi'atan 100 kali saja. Mi'atan 100 kali saja. Ah, kita nih pang tadi yang baca ratib atas berapa kali baca la ilaha illallahnya? 40 kali saja. Tapi orangnya di sini berapa hitung? Orangnya misalnya di sini 10 hitung. 40 kali 10 berapa? Hitung dulu pian. Nah, 40 kali 10 berapa? 400. Lebihan sudah ini kan 100 ini. Barang siapa membaca la ilaha illallah 100, ada kita tidak 400. Nya berjamaah nih pian kelebihannya luar biasa. 10 hitung orangnya masing-masing membaca 40, maka 40 kali 10 400. 400 pahala 400 itu dijulung kepada masing-masing ke 10 hitung tadi. Nah, itu kelebihannya. Jadi digabung dulu, satu paket digabung dulu sampai akan kepada Allah taala, pahalanya satu paket ini berapa?
Yang 400 tadi berapa pahalanya? Banyak pada 100. Lalu pahala 400 ini julung kepada si A, si B, si C, masing-masing ke 10 hikungnya tadi dapat berataan. Yang taguring dapat juga. Ada keuntungannya pulang. Keuntungan yang berjamaah nih. Padahalnya beliuran guring kedua bacaan gak ada. Cuma soalnya dapat pahalanya banyak juga. Barakat berjamaah. Nah, itu kelebihannya. Mungkin kita seorangan, Bang, dibedakannya 100 kali membaca. Karena kita seorangan, nah di rumah, nah subuh pulang hari dingin, talapas tasbih, tak ya. Salat bangun, sudah tuntung 100 ya. Padahal hanya 10 kali membaca. Sisanya 90 kan ada guring nam. Tabangun, Tuhan kan hitungan anak malaikat ada hitungannya. Maka kita kada mencapai derajat 100 ini. Jadi muntaguring saurangan kada mencapai derajat 100, muntaguring berjamaah, nah itu insya Allah dapat aja. Itu kelebihannya tuh lah. Jadi kita tuh kada apa juga ibarat berniat guring di masjid lah. Berniat misalnya kan anak masjid ke pengajian ya. Karena muntaguring taguring aja misal ya kalau itu kada apa boleh aja nih. Cuma itu kada kau jadi wali Allah Taala ya. Nggih. Kenapa? Ini tadi anunya apa? Tas santai sedikit gawiannya. Yang bisa jadi wali itu yang kada mau beguringan itu no. Ya, pahalanya kita bagi-bagi yang lainnya kalau. Nah itu bisa jadi wali Allah Taala. 100 kali lah. Wasabbaha ay qala subhanallah. Sabbaha banyak tasdid. Wasabbaha dan barang siapa inya qala subhanallah. Arti sabbaha itu mengucapkan subhanallah mi'atan 100 kali juga. Wa qabbara dan inya bertakbir ay qala Allahu akbar. Qabbara itu banyak tasdid juga. Barang siapa qabbara mengucapkan Allahu akbar, nah maka hasilnya apa? Jadi 3 macam lah. La ilaha illallah 100, subhanallah 100, Allahu akbar 100. 300. Fa innahu nih hasilnya khairun lebih baik min asyri riqabin ya'tiquha dari 10 hamba atau budak yang dia merdekakan. Nah, ini kisah bahari zaman ada budak dimerdekakan oleh kita, pahala memerdekakan budak itu gondol benar. Ini budak untuk saya hitung ada yang 50 juta harganya. Ada yang 100 juta, menyatakan produktif benar bisa sampai 500 juta, dikaca duitnya diuangkan wah ini nah. Nah, diuangkan wah ini misalnya orangnya gogah, berusaha tuh cangkal. Budak tuh kan ampun patuhanannya, disuruhnya berusaha. Penghasilannya nya berusaha sehari berapa bisa banyak, punya gagah-gagahannya itu lihai segala macam ahli. Nah, makin larang harga budaknya tuh. Nah, lalu budak ini tadi dimerdekakan oleh kita 10 hikung. Pahalanya lebih baik kita yang membaca la ilaha illallah 100, subhanallah 100, Allahu akbar 100 lebih baik daripada memerdekakan budak yang 10 hikung tadi. Wasab'i badanatin yanharuha. Nah, dan lebih baik daripada 7 hikung unta yang lalamakannya, yang haruha yang pian sumbalih untuk dibagi-bagi dagingnya. Nah, 7 hikung unta, hikung unta berapa? Larang harganya. Tahu lagi ini cek Bang berapa harga ya unta ya kalau. Nah, kali 7 hikung. Nah, ada keduitan unta sehikung itu berpuluh-puluh juta juga harganya. Dengar kabar aja mah 40-30 juta, 40 juta juga harganya unta yang lama makannya itu. Kali 7, kawalah kita bersedekah itu. Asa kada kawa ya kalau. Tapi bila kita membaca la ilaha illallah 100, subhanallah 100, Allah akbar 100 lebih baik daripada menyumbali unta 7 hikung yang lala makannya tadi. Lalu dagingnya dibagi-bagi. Hadisun hasan. Nah, hasan hadisnya. Akhrajahu Ibnu Abid Dunya wa Ibnu Abi Syaibah an Anas bin Malik. Wa fi riwayati An-Nasa'i an Abi Hurairah bi isnadin sahihin man sabbaha, ada bunyi kalimatnya di redaksi yang lain. Man sabbaha fi duburi kulli salatil ghadati mi'ata tasbihatin. Barang siapa bertasbih sesudah sembahyang subuh 100 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Wa halala mi'ata tahlilatin, dan membaca la ilaha illallah 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100, tapi masih yang subuh lah. Nah, yang kayak tadi nih. Wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ke bawah nih.
Ghufira lahu dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahri, walaupun nangkaya buih di lautan. Nah, membaca tadi nih, ini di riwayat yang lain membacanya imbas sembahyang subuh 100 kali subhanallah, 100 kali la ilaha illallah, diampuni dosanya walaupun banyaknya kayak buih di lautan. Nah, kita ini cukup membaca Rotibul Atas tadi sudah ya, kalau insya Allah sama aja anunya apa jurang manfaatnya fadilatnya sama. Nah, walaupun tadi kan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 3 kali ya, kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali aja. Nah, tapi ini di dalam ramuan racikan kayak batu jamu sudah ini. Nah, jamu segala-galanya manfaatnya. Jadi diracik sudah oleh yang menyusun ini. Maka sama aja sudah anunya fadilatnya, tapi hendak belain lagi menambah. Nah, baca tadi subhanallah bihamdi 100, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100. Nah, bagus lagi nih tuh menambahin itu nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah, Nabi bersabda, barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terpanjang sedikit, cuma marratan wahidatan, sekali saja. Nah, ini penting dicatat lah, diingatkan nah. Musim ini ada yang dibubulik nah. Yang tadi kan panjang lebar ya, ini aja nah. Jar Nabi, barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan, sekali saja. Hafalnya sudahlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bertambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ulun sudah 3 kali baca nah. Ya kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ingat azim bertambah. Nah, apa hasilnya? Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin. Allah tulis baginya pahala 100.000 kebaikan. Alhamdulillah. Tadi 4 kali 4 nah. Ya, kalau kita kan bisa menghitungi itu, kita membayangkan aja itu urusan malaikat yang menulis. Banyak bener aja itu Pak urusannya tadi Allah Taala sugih. Mi'ata alfi hasanatin. Dapat pahala kebaikan 100.000 kebaikan. Wa maha anhu, alhamdulillah. Kita itu menggawi dalam sehari ini 100.000 kebaikan. Kata kawa, satu kebaikan aja bisa kada tegawi dalam hari-hari ini. Ini 100.000, kawalah kita menggawi dalam sehari kada kawa, cuma cukup membaca itu aja dapat pahala 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayiatin, dan dihapus dari orang tersebut 100.000 kejahatan pulang dihapus. Nah, maka orang mengamalkan ini insyaallah makin berbagus saja anunya, akhlaknya, hatinya, dan kehidupannya makin berbagus. Karena kejahatan dari dirinya tadi dihapus. Nah, ini ujung-ujungnya bila kejahatan di dunia dihapus, kena sampai kejahatan di akhirat baginya dihapus juga. Nah, wa rafa'alahu, diangkat derajatnya oleh Allah kaina di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia kada, di akhirat kan Allah angkat, yaitu mi'ata alfi darajatin, 100.000 derajat diangkatkan di akhirat. Jadi surganya itu tinggi. Nah, kebaikan diberi oleh Allah 100.000 kebaikan, kejahatan di dirinya dihapus 100.000 kejahatan, derajatnya karena di akhirat di surga diangkat 100.000 derajat dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekali saja alhamdulillah ya Allah. Dan yang penting kan dibawa break lah ini. Yang kita yang kada tapi ada gawian misalnya kan, ibarat yang santai di rumah, nah bagus dibaca ini. Atau sambil maunjun lah ya kalau. Wa fi riwayatin Ibnu Abi Dunya an Abdullah bin Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat yang lain nah bunyinya kayak ini nah. Jadi hadis Rasulullah itu macam-macam juga kan jalur periwayatannya. Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada berbuat wala haula wala quwata illa billahil azim, titik situ aja. Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, titik ke situ aja. Nah, apa hasilnya? Kutiba lahu bi kulli harfin asyara hasanat. Ditulis baginya untuk tiap satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, ini hadis-hadis yang lain. Satu huruf ditulis 10 kebaikan. Satu huruf dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pemahamannya apakah ini berbeda? Kada berbeda, malah ini saling melengkapi. Yang tadi dapat, yang ini dapat juga. Itu maksudnya. Urusan yang 1.000
Kebaikan digawi dapat pahalanya. Itu pula tambahannya ini, itu maksudnya lah. Jadi kalau ada fadilat dua redaksi yang berbeda, itu maksudnya tambahannya. Tambahannya pulang setiap satu huruf diberi oleh Allah 10 kebaikan pulang. Wa huwa hadisun hasan hadza bil ahadits zakiyah li Sahih al-Bukhari wa fihi aidan an Mus'ab bin Sa'ad qala haddatsani abi qala kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lalu berkata Rasulullah ya Rasulullah ayazizu ahadukum apakah kalian lemah apakah kada mampu maksudnya lemah. Apakah lemah salah seorang kalian ayyaksiba bahwa mengerjakan kulla yaumin tiap hari alfa hasanatin 1000 kebaikan. Nyawa ini kira-kira mampu kada jatuh di ujar Nabi nih menggawi dalam sehari itu 1000 kebaikan. Nyata lemah Nabi ini kan bertakun sesuatu yang kada mampu juga digawi sahabat. Jadi ujar Nabi kira-kira kalian ini nyawa ini kada mampu boleh dalam sehari ini menggawi 1000 kebaikan. Nah, fasalahu sailun min julasaihi, maka sahabat bertakun yang wayah duduk di situ juga tolong Nabi. Kaifa yaksibu ahaduna? Bagaimana mungkin kami sanggup? Bagaimana mungkin yaksibu sanggup mengerjakan ahaduna oleh salah seorang kami alfa hasanatin 1000 kebaikan dalam sehari? Mana ada yang sanggupnya ya kalau? Nah, qala ujar Nabi, nah ini caranya supaya dapat 1000 kebaikan dalam sehari, yusabbihu mi'atan mi'ata tasbihatin. Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Orang tadi jar Nabi bertasbih 100 kali. Nah, apa tasbihnya? Subhanallah. Subhanallah, 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 nalah. Gitu ujung-ujungnya kan. Jadi jangan baca cepat-cepat bujur-bujur ya Allah. Kayak pian bertanam aja, bertanam benih malah baca cepat-cepat. Itu urusan dunia tuh kita begini benar ya kalau perlahan benar supaya bujur-bujur tancap supaya pian bertanam jagung, bertanam apakah pasti bujur-bujur bakarinah mau diperhatikan supaya bujur-bujur tumbuh. Nah sama kita bacaan tuh orang bertanaman juga sebenarnya bacaan ini. Jadi bujur-bujur diperhatikan. Yang sembarang andak-andak biasa aja. Maka aja Nabi yusabbihu mi'ata tasbihatin, orang yang membaca subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fayuktabu lahu alfu hasanatin. Ditulis baginya untuknya nangkaya mengerjakan kebaikan 1000 kebaikan. Hanya dengan kalimat subhanallah. Wa yuhattu anhu alfu khati'atin, dan dihapus bagi orang tersebut 1000 kejahatan. Hadisun sahihun akhrajahu Muslim wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i walakin bilabdin wa yuhattu bighairi alfi. Nah, tambahnya wa alaiha yuhmalu. Hadisun Muslim jasidin. Arti itu ila akhirih maksudnya. Jangan jangan berarti maksudnya kalau paham nih jamin nambah gitu ya. Kadangnya hati lahirihi. Nah, jadi jasidin kesimpulannya barang siapa membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100 kali maka ditulis baginya 1000 kebaikan. Nah, kayak orang menggawi pahala 1000 kebaikan dan dihapus baginya 1000 kejahatan. Nah, dengan membaca subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah ila akhiriha sampai maksudnya ila akhiriha itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi deh. Nah, tanasarat anhul khataya, tahambur-hambur tarabangan dari orang tersebut segala kejahatannya, wadzunubu dan segala dosa-dosanya. Katana suri auraqis syajari, seperti tahamburannya daun-daun pohon wajah ditiup angin. Daun pohon yang karing itu ditiup angin tarabangan ya Allah. Itu juga dosa-dosa kita bila membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang kita kuliah subhanallah aja kan sudah tadi dapat sudah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah jadi bila mengantuk ya Allah, menyaring sedikit. Wan Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ghasnan. Nah, ini menceritakan hadis yang di atas tadi. Jadi Anas Rasulullah waktu memandir itu sidin akhadha ghasnan mengikuti dahan pohon. Fanafadahu, lalu sidin goyang dahan pohon tadi. Bukannya dahan pohonnya lah. Dahan pohon. Sidin ikuti, sidin pegang, sidin goyang. Falam yansabit, sekalinya daunnya belum guguran. Tsumma nafadahu, lalu sidin goyang lagi dahannya tadi. Falam yansabit, batu daunnya kada guguran. Tsumma nafadahu, lalu sidin goyang pulang. Pantafadda, maka guguranlah daun-daun tadi. Nah, dah guguran, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap aja Nabi, inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
bahwasanya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tanfudu al khataya, menggugurkan segala dosa. Kama tanfudu syajaratu waraqaha, sebagaimana menggugurkannya pohon ini akan daun-daunnya yang mengguguran tadi. Nah, jadi Nabi itu sampai mencontohkan sampai ke dahan-dahan sini contohkan. Nah, sidin goyang dahannya. Nah, guguran kok jadi daunnya sidin. Daunnya guguran kok nah kayak tujuan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, guguran dosa kita nang kaya gugurnya daun tadi. Nah, langsung daun praktik Nabi ya Allah. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah rabbiyal azim, barang siapa membaca subhanallah rabbiyal azim, nah bertambah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, gurisat lahu biha ay bi kulli marratin syajaratun fil jannah, ditanamkan untuknya dalam satu kali membaca subhanallah rabbiyal azim satu pohon di dalam surga. Anak bertanam di bisi pahumaan banyak, bisi kabun di surga ini. Jadi subhanallah rabbiyal azim, saya sebuting pohon, malaikat menanamkan bertulisan untuk Haji Abdul. Nah, tulisannya akhirnya kan banyak bisi kabun banyak benar. Naranya pun seorang mau kadang mau didatangi juga, sebab kita bisa tanah di situ, bisi kabun di situ. Nah, apalagi mun kita kada datang ke sana orang cari yang jangan malaikat ingatnya siapa penghuninya kada ada orang ini tulisan Haji Abdul. Ayo pang takun abang lawan Tuhan siapa mana Haji Abdulnya kada ada nih, tanah kada bertuan. Nah lalu jadi malaikat ambut, jadi mun kita kada datang kita dicari orang, asal kita bisa tanah di situ, bisa kabun di situ. Amun kita seorang datang berdahulu orang kan mencari lagi ya kalau sudah bercongol orangnya, oh ada aja orangnya aja ada apa. Jadi malaikat itu kena mengontrol di surga tuh mana yang masih kosong, ada bertulisan orangnya mana. Nah, dicari orang yang kita. Wa fil Jami' as-Shaghir, dalam kitab Jami' as-Shaghir nih, man qala subhanallah bihamdih, barang siapa membaca subhanallah bihamdih. Nah, ini redaksinya yang lain lagi, subhanallah bihamdih. Gurisat lahu minha nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di dalam surga. Nah, ini pohon kurma, mana bertanam pohon kurma di surga? Nah, ini bacanya subhanallah wa bihamdih, sebuting pohon kurma. Subhanallah bihamdih, 2 buting, 100 kali 100 batang pohon kurma. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Nah, belum lagi yang terdahulu kan banyak pahalanya tadi lah. Jadi banyak benar pahalanya kada kayak hitungan lah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir bi isnadin sahihin. Wa fil hadits Zakiyah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah bihamdih urisat lahu nakhlatun fil jannah, haditsun sahihun akhrajahu Al-Bazzar wa rawahu At-Tirmidzi wa an Jabir marfu'an ila annahu qala man qala subhanallahil azim. Nah, jadi kalimatnya lainnya subhanallah bihamdih ada, subhanallahil azim ada. Jadi boleh ya subhanallah bihamdih iya, subhanallahil azim iya juga. Anak ada duanya bang bagus lagi. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal a'la, barang siapa mengucapkan subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosa-dosanya, wa adkhalahu fil jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga. Adkhala tu fi'il madhi. Nah, artinya kepastian gitu tuh, pasti. Cakanya mengucapkannya Nabi dengan fi'il mudhari belum tentu. Ini adkhalan fi'il madhi. Nah, timbangan af'ala yuf'ilu. Wa ruwiya anna awwala man qala subhanallah rabbiyal a'la, orang yang permulaan membaca subhana rabbiyal a'la itu adalah Mikail. Nah, kan pada ujian nasional kena. Siapa yang permulaan membaca subhana rabbiyal a'la? Mikail ya kita. Mana dalilnya aja? Halaman 36 kitab Tangkihul Qaul ya kita baca situ. Nah, ya Allah. Qadza fi tafsiril Khatib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tasbihu bermula tasbih. Nah, mubtada tuh bernahwu ya Allah. At-tasbihu bermula tasbih itu adalah yajlibur rizqa, menarik rezeki. Nah, tasbih itu ya subhanallah tadi. Subhanallah itu menarik rezeki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jan Nabi kalimatani al-muradu bil kalimati al-kalam. Mengucapkan 2 kalimat ini khafifatani sangat ringan ala lisan di lidah. Ringan benar di lidah. Kada basara mengeluarkan tenaga dalam untuk bacaan itu. Ya kalau taqilatani tapi berat fil mizan di timbangan. Wa wasafahuma bil khiffah wa taqli li bayani khillatil amal wa kasrati thawab. Nah, Nabi mengumpamakan dengan kalimat mudah di lidah, berat di timbangan karena memang amalnya tadi ringan digawe dan banyak pahalanya. Habibatani ay mahbubatani, dan dicintai oleh Allah.
Bila membaca yang dua kalimat yang ringan ini, pahalanya banyak, ringan di lidah, dapat kecintaan Tuhan. Wal makna mahbubun qailuha, dicintai. Qailuhuma, orang mengucapkan dua ini nih. Dicintai siapa? Ilar Rahman, oleh Allah yang bersifat Rahman. Wa mahabbatuhu ta'ala lil abdi, dan bermula kecintaan Allah kepada seorang hamba itu adalah maksudnya iradatu isalil khair lahu wa takhrimu, yaitu menyampaikannya Allah kebaikan bagi orang tersebut dan memuliakannya. Nah, apa kalimat yang ringan dan berat di timbangan itu serta menjadi orang tersebut dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah satu kalimat, satu kata, wa bihamdi yang kedua. Hah, ringan benar? Subhanallah wa bihamdi. Wa makna tasbih tanzihullah amma la yaliqu bihi min kulli naqsin. Arti tasbih tadi kita memahasucikan Allah dari sesuatu yang kada layak bagi sidin. Wa bihamdi khila al-waw lil hal wa taqdiru usabbihullah multabisan bihamdi lahu min ajli taufiqihi wa khila atifah wa atab nih wa tafsiru usabbihullah wa talbisu bihamdi. Nahu hajin telah wa yuhtamalu an takunal ba'u muta'alliqatan bi mahdufin mutaqaddamin wa taqdiru wa usni alaihi bihamdi wa yakunu subhanallah jumlatan mustaqillatan bihamdihi jumlatan ukhra. Ini masalah nahu aja. Nah, jadi kalimat pertama subhanallah bihamdi satu. Yang kalimat yang keduanya subhanallahil azim. Nah, jadi yang sekarang ini yang wajib kita hafal setelah belajar ini, nah yang dua kalimat yang ringan tapi berat di timbangan dan kita menjadi dicintai oleh Allah, yaitu kalimatnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi satu kalimat, subhanallahil azim kalimat yang keduanya. Itu memberati benar di timbangan. Atau mungkin tebut berataan tadi yang sekali tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baca Yasin pulang. Nah, pada dua salamat itu judulnya. Qala al-Karmani, Imam Karmani berucap di sini sifatullah ta'ala wujudiyatun kal ilmi wal qudrat wa hiya sifatul ikram wa adamiyatun ala syarika lahu wa la misla wa hiya sifatul jalal wa tasbihu isyaratun ila al-jalal wa tahmidu isyaratun ila sifatil ikram wa tarku taqyidi mus'irun bit ta'nim wal ma'na unazzihu al jamil naqasis wa ahmaduhu bi jamil kamalat. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Nabi Hurairah wa kalimatani khairun muqaddamun wa khafifatani wa ma ba'dahuma wa ma ba'dahu sifatun na'at wal mubtada'u subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim apa dzalika al jizi. Nah, itu bahas nahwu aja nih tuh. Kalau saya diartikan gini Allah. Nah, yang kita ke bawah bolik adalah paling pangulirna ucapannya subhanallah. Berapa kali? 100 kali. Ini paling pangulir sudah. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali. Atau subhanallah wa bihamdih 100 kali. Atau subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tasarahjan sekali kah? Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Macam-macam redaksi yang berbeda juga banyak pahalanya. Nah, wallahu a'lam. Habis satu bab lah. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqikum nihmi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.